Horas, maju jua, Yahoo, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Paroki Santa Maria Ratu Rosari, Tanjung Selamat, Medan. Kami para biarawan Ordo Salib Suci yang sejak tahun 1997 ingin membantu di Keuskupan Agung Medan. Saya Pastor Stefan Ordo Salib Suci, Parokus di Santa Maria Ratu Rosari, Tanjung Selamat ini. Ordo Salib Suci mempunyai pusat di Kota Bandung, tapi tahun 1997 kami diminta oleh Keuskupan Agung Medan untuk membantu karya pastoral di sini. Ordo Salib Suci mempunyai karisma terutama di dalam liturgi, dan juga yang kedua, bersama dengan Bunda Maria kita akan merayakan iman. Maka antara Ordo Salib Suci dan juga iman yang akan kita kembangkan, kita jangan lupa bahwa sejak 2020 kita mempunyai buku pedoman yang senantiasa juga menjadi garis pengembangan iman kekatolikan kita, terutama di paroki ini. Sejak 18 Januari 2020 kita sepakat Dewan Pastoral Paroki konsekuen dengan apa yang menjadi kekuatan dari visi misi Keuskupan Agung Medan. Jadi inilah kami yang ingin mengembangkan bersama dengan umat. Semoga Paroki Santa Maria Ratu Rosari bersama dengan kami para pastor dan juga seluruh umat semoga bisa menikmati kekayaan iman dalam liturgi, karena itulah karisma kita Ordo Salib Suci. Terima kasih, semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Dan dihayati, agar diregu dan dinikmati. Berikanlah Tuhan hati yang peka, hati untuk mencinta. Jadikan kami seperti Kristus, orang yang lega, bebas, serius, berani mati. Paroki Santa Maria Ratu Rosari, Tanjung Selamat terletak di Simpang Melati, Jalan Flamboyan Raya 139, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan di Kota Medan. Bermula dari kerinduan untuk berdoa dan berkumpul bersama sebagai jemaat, Bapak Jago Kaban SH menggagas dan mengumpulkan umat yang tinggal di sekitar perumahan Medan Permai, yang pada waktu itu berjumlah 15 kakak, dan membentuk perkumpulan doa. Doa bersama pertama kali diadakan pada bulan Oktober 1984 di rumah keluarga Bapak Loji Sitepuh di perumahan Medan Permai. Kemudian ditetapkanlah sebagai tahun awal adanya umat Katolik di wilayah Medan Permai sebagai lingkungan Medan Permai. 6 bulan kemudian, tempat berdoa bersama secara rutin diadakan setiap minggu di Sekolah Sabang Merauke di Jalan Flamboyan Raya. Dan pada minggu keempat diadakan misa setiap bulan. Tercatat baptisan bayi pertama di Sekolah Sabang Merauke pada tanggal 27 Oktober 1985. Seiring dengan pertumbuhan jumlah umat di sekitar Tanjung Sari dan Tanjung Selamat, dirasa perlu memiliki gedung sendiri sebagai tempat berkumpul dan merayakan liturgi bersama. Akhirnya ditemukanlah lahan sebagai tempat mendirikan gereja kecil. Pada tanggal 12 September 1986, Pastor Antonio Rajoli OFM Konventual sebagai pastor paroki Santo Paulus Padang Bulan melantik panitia pembangunan gereja Stasi Santa Maria. Dan pada bulan Oktober 1987,
gedung semi permanen ukuran 8 kali 12 meter persegi selesai dibangun, sekaligus meningkatkan status perkumpulan doa menjadi Stasi Santa Maria. Pada tanggal 6 Agustus 1995 menjadi momen penting bagi umat Stasi Santa Maria. Inilah hari peletakan batu pertama bangunan permanen Gereja Santa Maria sebagaimana kita lihat sekarang. Dan dirancang oleh arsitek Bapak Dr. J. Tarigan. Tanggal 1 Agustus 1997, Keuskupan Agung Medan mengeluarkan surat keputusan mendirikan paroki baru, yaitu Paroki Santa Maria Tanjung Selamat. Dan pada tanggal 3 Agustus 1997, paroki baru ini dipercayakan kepada OSC, Ordo Sanctae Crucis, yang sering kita kenal Ordo Salib Suci. Pada saat itu, paroki baru ini meliputi Stasi Tanjung Selamat, Stasi Gunung Tinggi, Stasi Blimbingan, Stasi Serbajadi, Stasi Sukamaju, dan Stasi Seibras Sekata. Sejak saat ini pula, Ordo Salib Suci mulai berkarya di paroki di wilayah Keuskupan Agung Medan. Pastor Heribertus Kartono OSC menjadi pastor paroki pertama yang menggembalakan paroki muda ini. Pastor yang dikenal ramah dan mudah tersenyum ini pelan-pelan menyapa dan mengajak umat untuk memikirkan lanjutan pembangunan gereja dan pengembangan jemaat. Selain Pastor Heribertus Kartono OSC, para biarawan OSC ikut membantu beliau dan melanjutkan karya penggembalaan di paroki muda yang sedang bertumbuh. Saat ini, Paroki Santa Maria dilayani oleh 3 orang imam OSC dan Pastor Stefanus Budi Sabtono OSC menjadi pastor paroki. Ordo Salib Suci adalah ordo kanon regulir yang hidup bersama menurut regula Santo Agustinus. Didirikan oleh Theodorus de Sales bersama 4 temannya di Huy, Belgia. Pada tanggal 9 Februari 1927, 3 orang biarawan OSC yang seringkali dipanggil Crosier ini tiba di tanah air dan memulai karya di Cicadas, Bandung. Karya mereka meliputi pembangunan gereja, pastoral paroki, sekolah, poliklinik, dan panti asuhan. Kekhasan dari Ordo Salib Suci adalah hidup bersama, hospitalitas, sederhana, perayaan liturgi yang meriah, serta semangat kerasulan. Ordo yang berpusat di Roma ini pada tahun 1977 menjadi provinsi tersendiri di Indonesia, yaitu Provinsi Sang Kristus di Bandung. Karya pelayanan Ordo Salib Suci meliputi karya pastoral paroki, pendidikan, pelayanan retret dan kaum muda, dan misi. Sekarang OSC hadir dan berkarya di beberapa keuskupan, seperti Keuskupan Bandung, Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Agats Asmat, Keuskupan Sibolga, dan Keuskupan Agung Medan. Perlu dicatat bahwa paroki Santa Maria bertumbuh dari segi jumlah umat dan kegiatan. Maka dirasa perlu untuk merehab gedung pertemuan menjadi lebih besar. Pada tanggal 24 Januari 2016,
diresmikan sebuah gedung pastoral baru yang diberi nama Gedung Heribertus. Pemberian nama Heribertus diambil dari nama Pastor Heribertus Kartono OSC sebagai penghargaan sebagai pastor paroki pertama. Di dalam gedung yang baru ini, segala aktivitas administrasi dan kegiatan paroki dilaksanakan. Dewan Pastoral Paroki bersama umat merasa gedung gereja yang sudah ada tak memadai lagi untuk menampung umat. Maka dengan semangat, umat mengusulkan untuk memperbesar daya tampung gereja. Maka mulailah dipikirkan bagaimana merenovasi gereja tanpa menghilangkan bentuk uniknya. Dengan semangat gotong royong, umat bekerja keras dan merenovasi gedung gereja. Renovasi gereja selesai dan mulai dipakai pada tanggal 8 Oktober 2017. Sekarang, Gereja Santa Maria lebih luas dan bisa menampung sekitar 800 orang. Seolah tak berhenti membangun, dirasa perlu dan sudah tiba saatnya memiliki pastoran di dekat gereja. Sebelumnya para pastor tinggal agak jauh dari gereja. Pertama tinggal di Komplek Bunga Stella sekitar 3 km dari gereja, dan kemudian pindah lagi di Komplek Polri kurang lebih 1 km. Atas kerjasama umat dan para donatur, berdirilah pastoran yang memadai di sebelah gereja, yang diresmikan oleh Uskup Monsinyur Cornelius Sipayung OFM Kapusin pada tanggal 29 Mei 2019. Jumlah umat Paroki Santa Maria Ratu Rosari Tanjung Selamat saat ini sebanyak 4.960 jiwa, yang terdiri dari 1.294 kepala keluarga, 2.516 laki-laki, dan 2.445 jiwa perempuan. Sekitar 70% adalah keluarga muda. Umat tersebar di wilayah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang yang dibagi menjadi 45 lingkungan. Paroki ini terdiri dari 29 lingkungan di pusat paroki, ditambah dengan 7 lingkungan di calon stasi Tanjung Anom dan 4 stasi lainnya. Stasi Santo Yosef Sukamaju merupakan stasi terbesar saat ini. Umat berjumlah 475 jiwa yang tersebar di 7 lingkungan.
Sebuah gedung gereja besar baru saja diselesaikan pada tahun 2018. Nama saya Oktarianus Ginting, di Gereja Katolik Santo Yosef Sukamaju. Saya sebagai Porhanger untuk masa jabatan periode 2018-2023. Stasi Santo Gabriel Sei Brasekata merupakan stasi tertua berjumlah 231 jiwa dan dibagi dalam 5 lingkungan. Tahun 2019 baru saja merayakan pesta emas stasi ini. Nama saya Junior Bangun SP, sekarang menjabat sebagai KDS Sei Brasekata. Tahun 89 mulai masuk kami ke paroki Santa Maria Tanjung Selamat. Tahun berdirinya gereja itu sekitar 15 September tahun 70. Stasi Santo Benediktus Sri Gunting sedang bertumbuh dalam usianya yang relatif muda. Terdiri dari 3 lingkungan dengan jumlah umat 299 jiwa. Stasi Santa Maria Bunda Penolong Abadi Serbajadi berjumlah 231 jiwa dan masih satu lingkungan. Perkenalkan, nama saya sebagai alamat di Stasi Serbajadi ini. Berdirinya Gereja Stasi Serbajadi ini tahun 85, yang mana dulu itu beratapkan daun agak lumbia, begitu juga dirinya gede. 3 tahun kemudian baru dibangun di sini, itu di bawah naungan paroki Bunda Pertolongan Abadi Binjai. Setelah itu beberapa tahun kemudian kembali dialihkan ke paroki Santo Fransiskus Padang Bulan. Lalu beberapa tahun kemudian kembali berdirinya paroki Tanjung Selamat Medan diambil alih oleh mereka. Ada juga lembaga pendidikan Katolik di wilayah paroki Santa Maria, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Ada sekolah Asisi yang dikelola Suster FCJM. Ada Yayasan Don Bosco
dan Unika Santo Thomas. Sekolah Tinggi Kesehatan Santa Elizabeth. Semua lembaga pendidikan ini sangat berkontribusi dalam pengembangan jemaat. Adalah rahmat terselubung bagi Paroki Santa Maria Tanjung Selamat, karena ada 7 komunitas biarawati ikut berkarya di wilayah paroki. Kekayaan spiritual dan karya mereka secara langsung memperkaya khazanah rohani umat. Para suster ada yang terlibat langsung dalam kegiatan liturgi, katekese, dan karya sosial di paroki. Sang penolong yang ku berikan, ialah roh kebenaran. Karena Engkau kami tertawa, karena Engkau hidup penuh warna. Jadilah kau suri. Sekretariat paroki yang terletak di Gedung Heribertus menjadi pusat administrasi dan koordinasi pelayanan paroki. Di sekretariat, umat dilayani oleh seorang tenaga purnawaktu yang memfasilitasi kemudahan pelayanan paroki seperti administrasi data umat, koordinasi pelayanan sakramen, mendistribusikan informasi, dan lain sebagainya. Pastoral keluarga menjadi perhatian khusus, mengingat umat paroki Santa Maria hampir 70% adalah keluarga muda. Pendampingan dan pembinaan keluarga diarahkan agar setiap keluarga menjadi gereja kecil dan tempat penyemaian iman. Di tengah tuntutan zaman, keluarga tetap membangun komunikasi dan dialog, serta masih memiliki waktu yang seimbang antara pekerjaan dan keluarga. Hal ini diwujudkan lewat rekoleksi, seminar, dan pendampingan lain dalam kelompok kecil. Seiring dengan pendampingan keluarga, perhatian juga diberikan kepada pendampingan orang muda yang memiliki banyak potensi di berbagai bidang. OMK, Orang Muda Katolik, didampingi secara berjenjang berdasarkan usia maupun berdasarkan lingkungan, wilayah, dan stasi hingga tingkat paroki. Kegiatan yang khas anak muda tetap diberi tempat dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan
dan demi pengembangan iman mereka. Selain kegiatan di dalam gereja, OMK mengembangkan diri dalam berorganisasi dan olahraga. Perhatian pada liturgi mendapat tempat khusus di Paroki Santa Maria. Perayaan liturgi yang indah tentu saja membawa umat mengalami misteri keselamatan. Yang utama adalah setiap petugas liturgi mempersiapkan diri secara khusus dalam mengemban tugas. Lewat berbagai pelatihan, para petugas liturgi dibekali untuk merayakan suatu perayaan liturgi yang meriah. Salah satu yang khas pula dalam perayaan liturgi di paroki ini adalah Misa Inkulturasi. Perayaan liturgi diperkaya oleh khazanah budaya dari berbagai suku yang ada di paroki ini, seperti Misa Inkulturasi Toba, Karo, Simalungun, Jawa, dan Nias. Tentu saja, hal ini menjadi kekayaan dan pengayaan iman umat. Dipermainkan angin jenaka, hidup janganlah terlalu kaku, jadikan daku damai dan lucu. Nama saya Francisco Bangun, alamat Jalan Melati Raya nomor 6 Tanjung Sari, Medan. Jabatan di Gereja Katolik Paroki Santa Maria Ratu Rosari Tanjung Selamat sebagai Ketua Pelaksana DPPH periode 2020-2025. Harapan ke depan bahwa karena gereja ini gereja yang tempatnya letaknya strategis dan mempunyai umat yang hampir 60% orang-orang muda, maka perlu pendekatan yang spesifik juga. Pertama juga ada pendekatan karena multikultural, maka perlu ada juga pendekatan yang komprehensif sehingga terjadi sinergitas, kekompakan, kebersamaan, gotong royong seluruh umat, antar umat, begitu juga dengan para pastornya, sehingga kita mendapat pelayanan, kita memuliakan Tuhan dengan penuh kebahagiaan dan sukacita. Itulah kondisi Gereja Katolik Paroki Santa Maria Ratu Rosari. Berani mati, berani hidup, orang sempurna, orang yang